Hai, salam sehat. Saya dengan Junan Simajunta. Kita bertemu lagi untuk belajar polinomial bagian pertama, yaitu tentang konsep suku banyak atau polinomial dan operasinya. Ya, operasi aljabar pada polinomial atau suku banyak. Ya, biasanya suku banyak itu dikatakan juga polinomial. Nah, langsung saja daripada kita berbicara panjang lebar, kita langsung saja masuk bagian pertama tentang konsep suku banyak atau polinomial dan operasi aljabar yang ada pada suku banyak. Ya. Nah, untuk memahami konsepnya kita masuk dulu ya. Ada masalah di sini kasus ya, ini sebuah kolam ya, mungkin gambarnya kurang agak jelas ya. Kolam ya. Ada di sini panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya atau ke dalam ya. Biasanya kan kolam itu kalau di bawah permukaan tanah namanya dalam atau ya berbentuk seperti balok. Nah, kedalaman ya, kedalaman kolam ya atau tingginya inilah dia itu X meter ya. Terus lebar kolam lebih 3 meter dari kedalamannya, X tambah 3, itulah ini dia lebar kolamnya. Kemudian panjang kolam lebih dari 10 meter dari kedalaman kolam ya, dari kedalamannya lebih 10 meter. Ini dia panjangnya. Nah, volumenya isi dari kolam itu ya, volumenya 240 meter kubik ya, 240 meter kubik. Nah, jadi kalau kita pahami masalah ini, kita akan lihat nanti apa yang bisa kita buatkan modelnya untuk mengambil konsep suku banyaknya. Nah, oleh karena kolam renang tersebut berbentuk prisma segi 4, maka volume air dalam kolam renang tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Ya, volume air kolam renang sama dengan kan volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kolam tadi ya, panjang kolam tadi ini dia X tambah 10, ini dia volume itu kan 240. Kemudian tingginya atau dalam kolamnya X, ini dia tadi ya, lebarnya ini ya, yang tinggal kita kalikan ya. Kalau kita kalikan dia, maka diperoleh nanti hasilnya X kuadrat tambah 3X tambah 10X tambah 30 ya, dikalikan lagi dengan X ya. Kemudian nanti kalau kita kalikan lagi si X ke dalam ya, muncullah dia nanti 240 sama dengan X pangkat 3 karena X ini kali kemari ya, kita kalikan kemari maka hasilnya X pangkat 3. X nya kalikan dengan 3X ini 3X tambah 10X itu kan 13X kuadrat, maka dikalikan ke kemari maka dia 13X pangkat 2. Kemudian X kali 30 ya, itu 30X ya. Kemudian nah, muncullah sebuah persamaan nih, 0 sama dengan X pangkat 3 tambah 13X kuadrat tambah 30X kurang 240 ya, atau ya X pangkat 3 tambah 13X kuadrat tambah 20X kurang 240 sama dengan 0. Ini ya sudah membentuk sebuah ya, sebuah bentuk pola suku banyak ya. Nah, selanjutnya ya, nah kita perhatikan tadi yang kita bentuk tadi ya, kita bentuk maka berapakah, nah kita tanyakan, ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan dari masalah yang tadi ya. Berapakah jumlah suku dari persamaan tersebut? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapakah jumlah variabel dalam persamaan tersebut? Yang ketiga, sebutkan besar derajat suku banyak tertinggi dari persamaan tersebut. Yang keempat, sebutkan koefisien dari persamaan tersebut. Nah, untuk menjawabnya mari kita bahas satu persatu ya. Ya, bagian pertama tadi inilah persamaan tadi ya, persamaan yang kita dapat tadi ya. Nah, jumlah suku ada 4, yaitu apa ya, suku ini X pangkat 3, 13X kuadrat, 20X dan 240, maka ada 4 suku ya. Kemudian jumlah variabel atau perubahan hanya ada satu, yaitu variabel X, karena hanya variabel X yang muncul di sini.
Lalu derajat suku banyak tertinggi adalah 3. Lalu koefisien-koefisiennya, koefisien X pangkat 3, ya. Koefisien X pangkat 3, ini dia 1, ini koefisiennya. Koefisien X pangkat 2, ini dia 13. Ya, koefisien X pangkat 1, pangkat di bawah pangkat 2 itu 20, ya. Oke. Sorry, ya ini harusnya 30 bukan 20 ya. Salah cetak tadi kan. Ya tadi 30 ya. Ini 30 ya. Nah, kemudian yang suku tetapnya atau dinamakan konstanta itulah minus 240 ya. Suku konstanta ini ya bisa juga dikatakan suku tetap, konstanta ya, konstanta ya, konstanta atau suku tetapnya minus 240. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita perhatikan beberapa bentuk aljabar berikut ini ya. Apakah yang dapat kita lihat dari berbentuk aljabar di atas? Ada beberapa bentuk aljabar berikut ini. Nah, nanti yang manakah yang merupakan suku banyak? Kita lihat apakah ini suku banyak ya. Ya. Kita perhatikan X pangkat 2, X tambah 3X kurang 28, X pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, bentuk-bentuk aljabar tersebut mempunyai lebih dari 2 suku dan mempunyai variabel X dengan pangkat bilangan bulat positif. Jadi semua pangkatnya bilangan bulat positif. Bentuk-bentuk aljabar tersebut dinamakan suku banyak atau polinom atau polinomial dalam bebah atau variabel X. Ya. Lalu, nah, berdasarkan contoh di atas, kita dapat ketahui bahwa secara umum bentuk suku banyak adalah AN ya, AN pangkat X pangkat N ya tambah AN kurang 1 pangkat X kurang N kurang 1 kali AN X pangkat N kurang 2 dan seterusnya. Nah, jadi N ini adalah himpunan bilangan cacah dan N di situ adalah derajat pangkat tertinggi. Ya, N-nya derajat pangkat tertinggi. Ini sudah saya sebutkan. Nah, jadi bilangan cacah berarti dimulai dari 0, 1 dan seterusnya, tapi ya elemen bilangan cacah dia. Tapi pangkat N kasus di sini pada konsep ini di N-nya pangkat tertinggi. Kemudian nah, polinomial tidak boleh mengandung variabel dengan eksponen negatif seperti X pangkat minus 1 atau seperti X. Eksponen pecahan seperti akar X atau X pangkat setengah. Eksponen ya berupa variabel seperti 2 pangkat X ya, nggak boleh. Atau ada masing-masing AN X pangkat N satu polinomial dituliskan sebagai deretan suku-suku dengan eksponen yang makin mengecil dari kiri ke kanan. Misalnya 7X kurang 2X kuadrat tambah X pangkat 3 kurang X. Nah, jadi kita akan mengurutkan, kita buat terbesarnya ya. Pangkat terbesarnya ini kan X pangkat 3. Dari sini kita buat X pangkat 3. Lalu di bawah pangkat 3 kan pangkat 2. Ini dia kurang 2X kuadrat. Maka di sini ada 2X kuadrat. Lalu di bawahnya pangkat 1. Itulah 7X. Maka kita buat di sini 7X. Lalu suku tetapnya atau konstantanya minus 3. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi inilah konsepnya polinomial. Nah, kita ambil contohnya. Berikut ini yang merupakan polinomial adalah. Oke. Nah, kita perhatikan satu persatu. Ya, yang bagian A. Nah, kan ini pembilangnya dia memang berbentuk polinomial dan penyebutnya bentuk polinomial. Tapi kalau kita buat pembilangnya lebih besar dari pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, maka kan akan menghasilkan pangkat negatif ya, pangkat negatif nanti nih. Jadi ini bukan polinomial ya, pangkat negatif karena pangkat tidak boleh negatif ya. Kemudian yang bagian B-nya ya, yang X pangkat 4 tapi ada dalam akar, maka ini bukan polinomial karena tadi kalau di dalam akar dia bukan polinomial. Termasuk juga C-nya. Nah, yang D-nya ini apakah polinomial? Di sini tidak ada variabel X, maka variabel X-nya di luar ya. X-nya pangkat 5 ya, maka tambah 3. Inilah dia jawabannya ya, yang merupakan polinomial. Seandainya di sini X enggak polinomial kial. Nah, jadi ini berderajat berapa? Ya, berderajat 5 ya, karena pangkat tertingginya pangkat 5. Koefisien pangkat tertingginya 2/3 ya, koefisien pangkat 3 minus 1 karena tidak ada pangkat 4, maka derajat dari pangkat 4 itu
adalah 0 karena tidak x itu derajat pangkat 4. Nah, kalau derajat pangkat terendah inilah, atau bisa disebut suku tetap 3 ya, derajat pangkat x pangkat terendahnya. Kemudian yang e-nya sudah jelas pasti tidak karena dia dalam akar, ini bukan polinomial ya. Kita lanjut. Berikut ini merupakan polinomial adalah ya. Kalau tadi kita mulai dari atas, kita sekarang coba mulai dari ya, kita coba mulai dari yang bawah ya, coba. Nah, yang bagian e-nya kita lihat. Nah, ini masih mantap. Di sini dia x per 2 cos x. X di sini kan merupakan sudut, dia bisa v per v, bisa 6. Yang jelas dia tidak ada kaitan dengan trigonometri, maka ini bukan polinomial. Demikian juga ini ada 6 per x. X-nya, pangkat X-nya tidak boleh dari pangkat negatif ya. Jadi bukan polinomial. Nah, ini apa salahnya? Sama dengan kasus ini tadi, maka ini bukan polinomial. Salah. Kemudian ini salahnya apa? 6 per x, maka bukan polinomial. Nah, maka otomatis pasti jawabannya A. Kita selidiki. Ini masih polinomial. Ini bilangan. Nah, berarti A. Ya, kalau ditanya koefisiennya, koefisien dari x pangkat derajatnya ya, derajatnya itu 4. Kalau ditanya koefisien dari x pangkat 4 2, koefisien dari pangkat 2 minus 2, ada lagi cos v-nya. Jadi koefisien x pangkat 2 minus 2 cos v ya, minus 2 cos v karena itu merupakan koefisien, jadi cos v-nya. Koefisien dari x pangkat 1 sepertiga ya, sepertiga. Koefisien dari pangkat x pangkat terendah itulah 5 ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjutkan operasi penjumlahan antar suku banyak ya. Diketahui buah suku banyak berikut. Ada fx berderajat 3 dan gx berderajat 2. Hitunglah dari fx tambah gx. Baik, cara pertama ya. Cara pertama penjumlahan secara vertikal ya. Secara vertikal berarti bersusun dia kita buat dari atas ke bawah ya. Nah, ini tadi fx-nya, ini gx-nya. Nah, fx-nya kan pangkat 3 tertinggi karena tidak pangkat 3 di gx-nya, maka langsung kita turunkan dia. Maka 2x pangkat 3 langsung turun. Kemudian pangkat 2 ya, derajatnya yang sama, harus sama dia. Berarti x pangkat 2 tambah x pangkat 2 ya. Koefisiennya ini minus 4 ya, minus 4 tambah 1, itulah minus 3. Kemudian di bawahnya lagi berderajat 1 ya, yang berderajat 1 plus 7x dan minus 2x ya, maka dia 7x tambah minus 2 maka dia 5x. 8 tambah 1 9. Atau penjumlahan secara horizontal ya, datar ke samping ya, sama kasusnya yang sama, karena tidak ada pasangannya si 2x pangkat 3 langsung kita buatkan di sini. Nah, kemudian minus 4 ini kurang ya, minus 4x kuadrat, tidak ada dengan x kuadrat ya, dengan x kuadrat maka dia tambah x, maka dia minus 3x ya. Terus 7x dengan minus 2x ya, maka dia 5x. 8 dengan 1 dia 9. Kan sama kasusnya ini tadi dengan ini, hasilnya pasti sama. Mau cara vertikal atau horizontal pasti hasilnya sama. Kita lanjut. Operasi pengurangan hampir sama dengan pengurangan ya. Penjumlahan pengurangan pokoknya derajatnya yang sama baru bisa dijumlahkan. Ini ada kasusnya fx-nya 2x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah 7x tambah 8 dan gx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 1. Hitunglah ya. Hitunglah nilai fx kurang gx ya. Mari kita selesaikan. Sama juga dengan kasus tadi pengurangan ya, penjumlahan pengurangan ya, vertikal bisa kita buatkan ya dari atas ke bawah ya. Nah, jadi kalau mau kita ubah pengurangan di penjumlahan, maka ini semua kita kali minus. Ini dia stop karena dikurangi di bawah ya, kita kali minus. Ini kali minus minus, ini kali minus positif ya, kali minus negatif, ini jadi negatif.
Nah, jadi berubah jadi penjumlahan karena semua tadi sudah kita kali minus yang di sini. Ya, maka kita jumlahkan 2x pangkat 3, ya, nggak ada temannya di bawah, maka ini dia jadi 2x pangkat 3. Lalu minus 4 tambah minus 1, itulah minus 5. 7 tambah 2, itu 9. 8 tambah minus 1, 7. Ya, dengan cara horizontal juga nanti pasti kita peroleh hasilnya sama. Ya, apakah dengan cara horizontal, vertikal, terserah. Oke, kita lanjutkan. Ya, operasi perkalian antar suku banyak. Ya. Nah, diketahui dua buah suku banyak berikut ini ada fx, gx. Itulah nilai dari fx kali gx. Oke, ini perkalian. Nah, kalau kita kalikan dia, perkalian serta vertikal, ya, bisa secara vertikal, secara horizontal. Nah, kalau secara vertikal berarti kita kalikan satu per satu. Ya, nggak sama pun derajatnya bisa kita kalikan. Kalau penjumlahan tadi pengurangan harus sama derajatnya. Kalau yang ini dia tidak sama pun derajatnya bisa dikalikan, tapi harus pahami sifat eksponen waktu kelas 10. Ya, kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan. Ya, kalau pangkatnya dijumlahkan. Nah, mari kita kalikan satu per satu. Nah, ya, 2x pangkat 3 ya kita kalikan dengan 2x pangkat 3, ya, ini kita kalikan dengan ini. Oke, ya, mari kita kalikan satu per satu, berarti 2x pangkat 3 kali 1, ini dia 2x pangkat 3 kali, ya, kali 2x pangkat 3 kali minus 2, ya, maka ini minus 4x kuadrat. Ya, sorry. Kita ulangi ya biar jelas. Nah, kita ulangi. Baik, kita ya. Nah, ini kita kalikan ke 1, hasilnya 2x pangkat 3. Kemudian 2x pangkat 3 kita kalikan ke 2x minus 2x, maka dia minus 4x kuadrat. 2x pangkat 3 kita kalikan ke x kuadrat, maka itulah hasilnya. Oh, sorry. Satu itu pertama kita kalikan dari belakangnya. Sorry. Saya hapus dulu. Sorry ya. Nah, satu ini semuanya kita kalikan dengan suku banyak di atas. Ya, maka ini muncullah ini. Ya, bukan di bawah. Ya, satu ini kita kalikan semua dengan di atas, makanya muncul bagian atasnya ini. Nah, kemudian minus 2x kita kalikan ke atas, inilah dia. Ya, hasilnya minus 2x kali minus 4x, minus 2x kali minus 4x kuadrat positif 8x pangkat 3. Kemudian yang paling depan ini kita kalikan ke atas, ya, maka inilah hasilnya. Oke, tahu kalau kita bedakan warnanya bisa juga, ya, kita bedakan warnanya, ya. Nah, kalau satu tadi kita kalikan ke atas, ya, inilah hasilnya. Sudah. Lalu kalau yang minus 2, ya, minus 2x, ya, kita kalikan ke atas ini, maka hasilnya yang ini, ya, warna hijau. Kemudian, ya, kita coba yang biru, ya, x kuadrat kita kalikan ke atas, maka inilah hasilnya. Bisa ya? Nah, itu dia. Maka dijumlahkan seluruhnya, maka diperolehlah 2x pangkat 5 kurang 8x pangkat 4 tambah 17x pangkat 3 kurang 10x kuadrat kurang 9x tambah 8.
kalau secara vertikal. Nah kalau secara horizontal kita kali satu persatu hampir sama juga caranya ya. Contohnya ini kalikan kemari ya, baru terus selanjutnya pasti satu persatu nanti akan sama hasilnya perkalian horizontal maupun vertikal ya, kira-kira seperti itu dia ya. Contohnya nanti bisa kalau ada kurang jelas bisa ditanya di kolom komentar ya. Baik, nah kita lanjutkan ya, ini dia. Nah koefisien variabel X berpangkat 3 dari penjabaran suku banyak berikut ya, X kurang 1 kuadrat kali X kurang 2 kuadrat adalah. Nah jadi kita mau cari koefisien variabel X pangkat 3, berarti kita uraikan dulu satu persatu ya, kita uraikan dulu satu persatu, tapi lebih enak kalau kita enak kalau kita kerja di sini ya, ini dia ya. Nah jadi kalau kita buatkan ini koefisien variabel X berpangkat 3 dari penjabaran suku banyak ya, jadi kalau kita uraikan ini ya, ini kan uraiannya X kuadrat kurang 2X tambah 1 ya, tambah 1. Kalau yang ini uraiannya apa? X kuadrat kurang 4X tambah 4. Oke, tambah 4 ya. Nah kan ditanya kok apa sorry nah, yang ditanyakan ya, yang ditanya koefisien variabel X berpangkat 3 ini sebenarnya kali ke 1 per 1, tapi yang kita butuhkan cuma pangkat 3, berarti kemungkinannya X kuadrat kalikan dengan minus 4X, itu dia minus 4X pangkat 3 ya, minus X pangkat 3. Oke, lalu satu lagi ya, minus 2X kalikan dengan X kuadrat, itu nanti minus 2X pangkat 3. Nah kalau kita sederhanakan nanti ini kan minus 6X pangkat 3 ya, minus 6X pangkat 3. Nah ditanyakan koefisiennya, berarti kalau koefisiennya yang mana dia, kita bikin yang kuning ya, yang mana dia, yang inilah dia minus 6, maka jawabannya bola. Tapi dari pertanyaan ini bisa berubah pertanyaannya ya, suku tetap dari suku berikut ya, suku tetap yang mana, berarti kalikan si 1 dengan si 4, jawabannya 4. Atau dia suku tetap atau konstanta atau koefisien dari pangkat paling rendah, dan suku tetap itu dengan koefisien pangkat yang paling rendah, karena konstanta itu kan pangkat 0, itu nanti dia bisa kita buat 4 kali X pangkat 0 setelah X pangkat terendah, jadi kan nama juga suku tetap, dimodifikasi dia. Jadi bisa macam-macam pertanyaannya, ya tergantung mana yang diminta, apakah pangkat yang tertinggi, pangkat tertinggi nanti berarti yang ini dia X pangkat 2, pangkat 2, pangkat 1 kah, pangkat 2 kah, konstanta, macam-macam. Tapi pada soal ini pangkat 3, maka jawabannya tadi 6 ya, kira-kira seperti itu. Nah kita kembali tadi ke yang tadi ya, kembali ke yang tadi ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi ya, maka jawabannya adalah minus 6 ya, minus 6 sepertinya ya. Oke, sepertinya sudah habis ya. Sekian dan terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan kurang jelas boleh bertanya di komentar atau di grup. Terima kasih.